tanya ChatGPT aja kali ya. Nah, sekejap mata tugas kalian selesai. Informasi yang kalian inginkan tersaji di depan mata. Nah, AI atau Artificial Intelligence bukan sekedar teknologi masa depan lagi, melainkan sebuah teknologi yang sudah kita dapatkan dan rasakan di dalam keseharian kita. Bersama saya, Romel Manik, dalam pemenuhan tugas tata tulis dan komunikasi ilmiah, kita akan membahas dampak AI terhadap mahasiswa di dalam kehidupan sehari-hari. AI, Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Secara kompleks, Artificial Intelligence ataupun AI merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang fokusnya dalam pengembangan sistem komputer untuk dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Nah, si AI ataupun sistem yang tersusun itu dapat belajar melalui data historis, memahami pola, dan juga membuat keputusan sendiri. Secara sederhana, AI itu diciptakan manusia untuk membantu manusia itu sendiri dalam kesehariannya melakukan tugas. Nah, itulah apa itu AI secara sederhana. Kita langsung lanjutkan saja ke AI yang umumnya kita kenal, khususnya kita para mahasiswa. Ketika kita stuck ataupun ingin bertanya suatu hal yang tidak kita ketahui dan membutuhkan akses yang cepat, kita tinggal tanya tuh si ChatGPT, Perplexity, atau Gemini AI. Atau kita bisa lihat ada Meta AI yang sudah diintegrasikan di WhatsApp. Kita tinggal masuk ke room chat, tekan add, lalu tag Meta AI, bertanya apa sih yang sedang terjadi di antara Amerika dan Cina atau hal lainnya. Atau kita juga bisa bingung mengenai grammar suatu bahasa, kita tinggal tanya tuh si Grammarly. Atau kita bisa, saat kita bingung apa yang hendak kita lakukan dalam satu hari ini, kita tinggal tanya si Notion AI, tolong buatkan to-do list saya untuk hari ini. Jangankan mahasiswa, dosen sendiri pun sudah menggunakan AI untuk mengecek plagiarisme dalam karya tulis mahasiswanya menggunakan Turnitin. Dari sekian banyak AI yang ada di lingkungan kita, hanya sedikit yang saya cantumkan di slide ini. Dan masih banyak lagi yang belum saya cantumkan yang pastinya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda bagi penggunanya. Kita langsung lanjutkan ke manfaat AI bagi manusia. Dari AI yang sudah saya sebutkan tadi dan masih banyak yang belum, kita dapat memahami bahwa AI ini memang diciptakan untuk memudahkan manusia dan memiliki sangat banyak manfaat untuk penggunanya, khususnya kita para mahasiswa. Apa saja manfaat AI bagi kita, khususnya kita para mahasiswa? Yang pertama, memberikan informasi secara cepat. Tidak dapat dipungkiri, ketika kita tidak mengetahui suatu hal, misalkan di kelas kita ditanya dosen, "Hei kamu, apa artinya ini?" Kita bisa aja langsung searching di Google, cari ChatGPT, apa artinya ini yang ditanya dosen tadi. Kita langsung menemukan jawaban di depan mata kita. Apalagi dengan integrasi internet dan fasilitas yang sudah memadai di masa yang sekarang, maka akses terhadap internet dan si AI ini pun semakin dipermudah. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri, kita mahasiswa pasti menggunakan AI ini dalam menyelesaikan dan memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian tanggung jawab ataupun tugas-tugasnya. Kalau saya boleh jujur ya, saya sendiri juga seringkali menggunakan si AI atau kecerdasan buatan, khususnya si ChatGPT, untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas, misalkan dalam membuat kerangka presentasi atau banyak hal yang lain yang mungkin saya bingungkan. Saya juga boleh curhat sedikit ya. Suatu waktu saya pernah sangat hektik dalam satu hari. Kemudian ada satu tugas yang deadline itu sudah sangat mepet, yang saya lupa. Nah, disinilah saya merasa bahwa si AI ini the real savior, penyelamat saya. Jadi saya langsung berpikir, bantuan ChatGPT ini boleh banget. Langsung saya carikan, terus saya kerjakan selesai. Tugas selesai, dikumpulkan, beres. Dan nilai yang saya dapatkan itu bagus, untungnya.
Itulah di poin yang kedua ini, memudahkan si mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, sebenarnya AI ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membantu mereka dalam manajemen waktu. Seperti Notion AI yang sudah saya mention di awal tadi, bahwa si Notion AI ini dapat kita minta untuk membantu kita membuat jadwal kita dalam keseharian. Misalkan kita bingung, hari ini libur, mau ngapain ya? Itu cerita ke Notion AI. Ini hari ini libur nih, tolong buatkan to-do list saya hari ini dong. Nah, itu nanti langsung akan tertera dan kita bisa menjadikan itu acuan dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, belajar bahasa lebih mudah. Sudah jelas, grammar yang tadi kita dapat gunakan untuk menyunting grammar dari contohnya kalimat bahasa Inggris, atau sesimpel ChatGPT kita tanyakan, tolong terjemahkan ini menurut bahasa yang baku dan benar, ataupun tesis, standar tesis yang sudah memang memenuhi aturannya. Itu bisa digunakan untuk belajar bahasa. Dan yang terakhir, AI juga dapat kita gunakan selaku mahasiswa dalam mengeksplorasi rencana karir kita ke depannya bagaimana. AI ini sudah terintegrasi dengan internet, dan dengan internet yang terfasilitasi, kita pasti bisa menjangkau sangat luas di area luar sana. Kita bisa bertanya ataupun mencari tahu apa karir yang mungkin mumpuni di masa yang akan datang, ataupun yang menjanjikan, apa passion kita sesuaikan. Kita harusnya dapat menggunakan si AI ini untuk mengeksplorasi rencana karir kita ke depannya. Nah, dari sekian banyak manfaat AI yang ditawarkan, terdapat juga sisi lain dari AI itu sendiri. Apa itu? Tantangan dan risiko dari kemudahan yang ditawarkan oleh artificial intelligence. Di balik semua kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh AI, terdapat sisi negatifnya. Yaitu yang pertama, karena kemudahan yang ditawarkan, khususnya kita mahasiswa, dapat menjadi ketergantungan yang berlebihan bagi kita sendiri penggunanya. Nah, mengapa saya dapat katakan seperti itu? Dalam penggunaannya sehari-hari kita sudah dapat memakai AI ini sangat gampang. Jadi apa-apa kita mikirnya tanya ChatGPT aja, tanya Perplexity aja, semuanya bisa selesai dengan sekejap mata. Dan ini menurut saya itu adalah hal yang tidak baik. Seharusnya kita itu lebih perlu mengkritisi dan memvalidasi apakah si AI ini memang benar. Dan yang kedua, plagiarisme meningkat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tanpa kita mencari sumber yang lebih terverifikasi dan valid, kita sudah menganggap jawaban dari si AI ini paling benar. Kita terlalu mendewakan si AI ini, dan karena kenyamanan yang disediakannya, praktisismenya, kita sudah sangat nyaman sehingga tidak lagi memedulikan hal-hal yang lain, sehingga dapat disimpulkan plagiarisme ini disebabkan ataupun didukung oleh keberadaan si AI itu tadi. Yang ketiga, informasi yang disediakan tidak selalu benar dan valid. Teman-teman juga pasti memahami. Kita kadang-kala bertanya kepada si ChatGPT atau si AI lain, dan kita sadar bahwa sepertinya ini salah jawabannya, dan kita berusaha untuk pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak tahu bahwa jawaban itu salah demi mengejar waktu ataupun tidak mau capek, mau praktis saja. Padahal sebenarnya informasi yang disediakan itu tidak benar. Nah, karena hal inilah kita perlu untuk mengkritisi si AI itu sendiri. Oke, kita balik lagi ke judul yang di awal. Apa dampak AI bagi mahasiswa? Apakah dia membantu atau malah menghambat? Jawabannya adalah tergantung siapa yang menggunakannya. Tergantung di mana AI itu berada, di tangan siapa. AI dapat membantu dan memudahkan manusia jika penggunaan itu tetap mengkritisi dan mengerti bagaimana volume ataupun frekuensi penggunaan si AI dan tetap bijak dalam mengolah informasi ataupun outputnya. Di lain sisi, AI juga dapat menjadi penghancur generasi jika generasi ataupun orang-orang yang menggunakannya, khususnya kita mahasiswa, tidak mengkritisi informasi yang disediakan oleh si AI dan terlalu mendewakan si kecerdasan buatan itu sendiri. Seperti kata pakar biologi, AI will not replace humans, but those who know how to use AI will replace those who don't. Yang artinya, artificial intelligence, kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang mengetahui
bagaimana cara menggunakan AI akan menggantikan manusia-manusia yang tidak dapat. Nah, sebagai akhir kata, it's not about human versus AI, but it's human with AI. If you're smart enough to use them wisely. Saya Ramil Mani, sekian presentasi dari saya mengenai dampak AI terhadap mahasiswa. Jawabannya adalah di tangan Anda. Mari kita gunakan AI dengan bijak, dan saya harap kita generasi muda Indonesia dapat membangun Indonesia dengan AI itu sendiri. Sekian dan terima kasih.